sudah lumayan bagus ya, terutama terkait pertanyaan-pertanyaan dan terakhir pertanyaan saya. Jadi ini adalah kasus cerebrovascular disease, eh, suatu penyakit gangguan di otak yang disebabkan karena gangguan pada pembuluh darah otak. Ya, pada prinsipnya hampir sama dengan jantung, bagaimana mekanisme terjadinya iskemik pada jantung, sama juga mekanisme iskemik pada otak. Ya, adanya hipertensi yang lama mengakibatkan disfungsi endotel ya, sehingga kemampuan endotel untuk vasodilatasi, vasokonstriksi terganggu ya, disebabkan oleh rusaknya apa namanya eh, bahan-bahan kimia yang dihasilkan oleh endotel untuk eh, eh, vasodilatasi maupun vasokonstriksi gitu. Kemudian diabetes mellitus juga akan mengakibatkan kerusakan endotel ya, kerusakan endotel sehingga terganggu juga. Kemudian juga usia tua, semakin tua usia ya kondisi pembuluh darah akan semakin apa endotelnya juga akan semakin disfungsi. Kemudian dengan adanya dislipidemia berakibat terbentuknya plak ya, terbentuknya plak pada dinding pembuluh darah yang plak itu suatu saat bisa lepas ya, lepas dan menyebabkan stroke iskemik. Stroke iskemik yang menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah ya. Tergantung pembuluh darah mana yang tersumbat. Makanya tadi ada beberapa pemeriksaan fungsi motorik, sensorik, fungsi luhur, fungsi keseimbangan ya, tergantung kalau kenanya di cerebellum ya keseimbangannya terganggu. Area sensorik, sensoriknya terganggu ya. Kalau terkena area fungsi luhur, misalnya fungsi berbahasa, pasiennya bisa afasia ya. Nah, itu tergantung di mana tersumbatnya. Nah, apa yang terjadi setelah adanya sumbatan pembuluh darah? Ya, yang pertama tentu menurunnya cerebral blood flow ya atau aliran darah ke otak akan menurun. Aliran darah ke otak yang dialiri oleh pembuluh darah itu akan menurun. Jadi, CBF itu sebagai dokter kita harus tahu normalnya berapa ya. Kalau saya baca laporan-laporan ini ya beberapa ada yang menulis ada yang tidak ya. Cerebral blood flow itu normalnya 50 sampai 60 cc per 100 gram jaringan otak per menit. Nah, nah ketika terjadi sumbatan tentu akan menurun. Bisa jadi ada bagian otak yang cuman dapat 10 cc atau 0 cc atau ada bagian otak yang dapatnya cuman 40 cc atau 30 cc. Nah, masing-masing itu berbeda-beda yang terjadi pada jaringan otak itu. Bagi yang dapatnya cuman di bawah 15 di bawah 10 cc itu sel otaknya akan mati ya, infak. Sel otak yang infak tidak akan bisa diselamatkan lagi. Nah, bagi yang dapatnya 20 cc, 30 cc, 40 cc gitu ya. Itu seperti yang diterangkan oleh teman-teman tadi. Jadi disfungsi apa kegagalan NAK-PAM ya. Akibatnya listrik otak terganggu atau potensial aksi otak terganggu. Tapi selnya belum mati. Nah, jadi kalau ringkasnya ketika sudah terjadi sumbatan maka yang terjadi pada jaringan otak yang pertama ada yang menjadi infak atau jaringannya mati. Namun ada juga bagian otak yang tidak mati tapi tidak berfungsi.
Nah, namanya area penumbra. Ya, area penumbra yaitu area yang ada di sekitar infak yang tidak berfungsi namun belum mati. Nah, kenapa bisa masih berfungsi? Karena aliran darah otaknya belum kurang dari 10 cc per 100 gram jaringan otak per menit. Kenapa bisa begitu? Ya, karena otak itu tidak hanya diperdarahi oleh satu pembuluh darah, jadi ada kolateral-kolateral lah. Ya, jadi bagian yang masih mendapatkan kolateral dari lokasi lain, dia mungkin masih mendapat beberapa suplai meskipun kurang. Nah, itulah yang kita tata laksana. Ya, yang infak nggak bisa lagi, tapi yang penumbra bisa kita selamatkan dengan cara apa? Rekanalisasi, ya, atau revaskularisasi. Dialirkan kembali aliran darahnya dengan mungkin yang pertama dengan obat-obatan, yaitu trombolitik. Tadi sudah dibahas lengkap ya. Trombolitik rekombinan tisu plasminogen activator. Jadi kita ini punya activator plasminogen alami. Ketika ada trombus, trombus itu akan langsung dilisis oleh plasminogen kita. Namun tidak optimal sehingga kita suplai dari luar, ya, berikan trombolitik dari luar supaya trombusnya pecah dan mengalir kembali aliran darahnya. Jadi aliran darah mengalir kembali, area penumbra akan mendapatkan darah kembali. Jadi dia akan aktif, orang yang awalnya lumpuh bisa hidup, bisa sembuh lagi gitu ya. Nah, tapi kalau area infaknya justru sudah luas, penumbranya sedikit, ya mungkin setelah ditrombolitik tidak begitu bermanfaat, ya. Mungkin dia akan tetap lumpuh atau perbaikannya tidak optimal. Nah, kenapa bisa ada yang infaknya luas? Kenapa ada yang infaknya sedikit saja? Ya tergantung kepada pertama tadi kolateralnya, ya. Yang kedua, cepat atau tidaknya kita melakukan rekanalisasi. Semakin lama kita membuka aliran darahnya, mungkin area yang awalnya penumbra tadi sudah menjadi infak, ya, karena saking terlalu lamanya. Itulah yang kita sebut dengan time is brain. Semakin cepat kita memperbaiki aliran darah, semakin bagus prognosis pasien. Ya, atau yang kedua dengan di mechanical thrombectomy, gitu ya. Dengan sama seperti jantung, primary PCI namanya. Kalau kita mechanical thrombectomy, endovaskular kita masukkan alat, kita tarik sumbatannya keluar, ya, sehingga aliran darah kembali normal. Ya, jadi itulah eh, dengan adanya mekanisme tadi, tata laksana bisa kita jelaskan dengan baik. Kenapa sih ada orang yang stroke sembuh, ada yang tidak, gitu ya? Ya, tergantung waktu, tergantung luas infaknya. Lebih luas infaknya dibanding penumbra, sembuhnya mungkin tidak maksimal. Kalau penumbranya lebih luas dibanding infaknya, mungkin sembuhnya lebih bagus kalau kita lakukan rekanalisasi. Nah, setelah dilakukan itu, ya sudah lewat masa fase akutnya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita mencegah saja, ya, mencegah jangan terjadi sumbatan-sumbatan selanjutnya, ya, diberikanlah antiplatelet, ya, aspilet, kontrol faktor risiko, tekanan darah dijaga, aktivitas fisik tetap dilakukan, ya. Kalau yang lumpuh, bagaimana aktivitas fisiknya? Ada aturannya. Jadi kalau yang hanya bisa duduk, diupayakan dengan bantuan asistensi, dia berdiri selama beberapa menit, terus duduk lagi, berdiri lagi, ya harus dilatih intinya. Ya, bagi yang bisa berjalan, ya diupayakan dia berjalan beberapa menit setiap hari misalnya. Oke, bagi yang hanya terbaring di tempat tidur, ya dia melakukan aktivitas fisik mandiri di tempat tidur atau di asistensi, ya dibantu supaya dia tetap ada aktivitas.
ya, kemudian direhabilitasi, dilatih supaya jaringan otak yang lain bisa menggantikan fungsi jaringan otak yang rusak. Ya, jadi itu prinsip dari stroke iskemik ya, bagaimana proses faktor risiko, kemudian terjadi sumbatan, iskemia, apa yang terjadi pada jaringan otak, sehingga kita bisa memutuskan oh ini dilakukan tindakan atau tidak ya. Bagaimana prognosisnya tergantung daripada cepat atau tidaknya kita menangani, banyak atau tidaknya kolateral ya. Kolateral itu juga akan berkurang kalau apa? Faktor risiko kita terlalu banyak ya. Sudahlah DM, hipertensi, usia tua ya, tentu kolateral juga rusak ya. Sehingga infaknya justru lebih luas dibanding area penumbran. Nah, kemudian tergantung luas atau tidaknya infaknya. Kalau yang tersumbat pembuluh darah yang pangkal, ya banyak area yang iskemik, ya kolateral juga akan semakin sedikit. Dari saya itu saja ya. Saran saya mungkin ketika ada tutorial ya atau ketika ada pleno ya sebaiknya kita belajar untuk berdiskusi dengan kritis. Nah, jadi kalau ada justru itu baik ya. Kalau ada presentan apa kelompok lain yang lain harusnya aktif bertanya ya, tidak perlu malu-malu atau tidak perlu apa ya ya. Jadi kelihatan kita ini sebagai orang yang ilmiah, ya, tidak hanya mendengarkan bimbingan, mendengarkan dari expert, tapi kalian juga harusnya aktif. Nah, itu lebih bagus dan value kalian akan lebih lebih kelihatan bagus ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih banyak untuk Dokter Pinto. Eh, untuk selanjutnya, karena tanya jawab sudah selesai dan kita sudah mendapat feedback dari Dokter Pinto, saya izin bertanya. Saya boleh. Ya, saya izin bertanya terlebih dahulu untuk dokter-dokter lain, apakah ini menambahkan? Silakan untuk Dokter Fulvian. Oh ya, terima kasih. Yang pertama mungkin menyambung dari Dokter Pinto untuk sebenarnya skenario ini sudah disusun sedemikian rupa agar terjadi diskusi di antara para mahasiswa ya. Dan saya harapkan sebetulnya memang terjadi banyak perbedaan dari karena ini jadinya bisa menjadi multitafsir sebetulnya dari skenario ini. Jadi sehingga outcome yang keluar itu sebenarnya saya berharapnya beda-beda. Dan sebenarnya memang dari yang presentasi itu sudah banyak perbedaan. Bukan perbedaan, ada beberapa variasi untuk dari cara dari menelaah dari suatu skenario ini. Dan tutorial ini kan sebetulnya kita diharapkan kalian itu dicoba dipancing untuk membahas masalah dari skenario tersebut, bukan membahas dari penyakitnya, dari suatu skenario. Makanya di sini banyak sekali faktor yang terlibat, seperti ada keluarganya, ada anaknya, dan riwayat dari keluarga, dan dia kebetulan dia sudah ada riwayat pemeriksaan yang lampau. Jadi diharapkan memang ada diskusi sebetulnya. Jadi mungkin kalau ini agak kurang terpancing diskusinya, padahal ada banyak variasi yang dihasilkan dari tiga kelompok yang maju tadi. Mungkin satu lagi untuk yang ini, yang yang presentasi, karena kalian kan suatu saat kalian akan kepanitraan, mungkin ada juga yang lanjut ke PPDS, atau mungkin lanjut S2 atau lanjut S3. Kalau kita mau presentasi itu mungkin lebih baik berlatih terlebih dahulu. Jadi berlatih terlebih dahulu apa yang mau disebutkan, apa yang bisa dibacakan secara ringkas, dan beberapa istilah yang cara pelafalannya, sehingga tidak terbata-bata. Jangan pertama kali membaca suatu istilah tersebut ketika akan presentasi. Karena itu ada waktunya kan, tutorial hari Rabu, plenonya hari Jumat. Ada waktu untuk presentasi. Kemudian dari diskusi tadi, yang pertama DD ya, differential diagnosis. Ada beberapa yang mencantumkan DD, ada yang kurang mungkin. DD, kalau kalian mengambil suatu differential diagnosis, itu jangan di copy paste dari internet, karena itu jadi tidak akan menunjukkan pola berpikir. Jadi semuanya ada beberapa yang tadi masuk semua differential diagnosisnya, bahkan sesuatu yang sebetulnya agak jauh. Kalau kita mau masukkan DD 100, DD-nya bisa 100 sebetulnya. Kalau kita mau masukkan semuanya mungkin 100 penyakit.
Tapi kan kita karena sudah sangat mengerucut dan itulah juga pentingnya belajar epidemiologi. Bahasan epidemiologi mungkin nggak kurang di sini. Padahal prinsipnya kita belajar suatu epidemiologi itu adalah misal ada pasien datang dengan kelemahan sisi tubuh sebelah kanan, kita sudah berpikir apa saja berdasarkan area tempat kita kerja, berdasarkan eh, kebiasaan masyarakat di situ, kita sudah terpikir DD-nya ini. Apa DD yang paling tidak mungkin tidak usah kita masukkan. Jadi tidak semua differential diagnosis harus kita masukkan. Seperti tadi saya lihat ada DD seperti autoimun dan lain-lain. Itu kan jadi tidak sesuai dengan apa yang dicoba dipancing untuk skenario ini. Makanya itu epidemiologi itu saya harap bukan sekedar sesuatu yang kalian tampilkan saja atau cuma sekedar baca. Itu menjadi dasar kita berpikir untuk menegakkan suatu diagnosis. Penyakit apapun, misal ada seorang anak datang batuk pilek, saya sudah berpikir, oh di daerah sini cakupan imunisasinya rendah, berarti kemungkinan besar di sini campak atau apa. Itu cara berpikir secara epidemiologi. Itu satu. Kemudian, eh, oh ya, ini mungkin tadi juga kurang membahas tentang kelemahan. Kalau saya lihat, kelemahannya tidak cuma hanya membuat kelemahan tidak ditelaah lebih lanjut. Jadi ini kan kelemahannya dua, kekuatannya dua, sorry. Kekuatannya dua itu kan kalau kalian bayangkan seorang pasien dengan kelemahan itu sisi dua berarti dia hanya berbaring saja dan bisa menggerakkan sendi-sendinya saja di atas kasur. Itu dia akan kesulitan berdiri, jangankan berdiri, duduk pun dia akan sulit. Itu maksudnya adalah biar itu jadi pertimbangan untuk fisioterapinya, aktivitas fisiknya itu yang harus dipikirkan. Kemudian kalau misalnya, oh ya mungkin tadi menyambung yang tadi pertanyaan apakah setelah trombolisis itu pasti akan terjadi perbaikan. Penilaian perbaikan pasca trombolisis itu terjadinya panjang, 3 sampai 6 bulan pasca tindakan. Memang ada beberapa pasien yang begitu dilakukan trombolisis langsung perbaikan. Tetapi apakah pasien yang ketika dilakukan trombolisis itu tidak ada perbaikan, misal atau perbaikan sangat sedikit, langsung kita bilang tidak akan ada perbaikan sama sekali, tidak begitu. Karena dengan pasien dengan trombolisis itu dalam 3 sampai 6 bulan itu mempunyai recovery yang lebih baik. Nah, jadi kembali ke kekuatannya yang dua tadi, apabila misalnya dia kekuatannya dua, dilakukan trombolisis, misal kekuatannya itu hanya naik sedikit, misal jadi 3 atau tidak naik sama sekali. Disitulah peran aktivitas fisik, fisioterapi, dilakukan fisioterapi early, sesegera mungkin, dan didukung dengan kontrol faktor risiko. Di situ mungkin yang saya harap ada pembahasan tentang secondary prevention yang lebih lanjut maksudnya, bukan sekedar hanya dipaparkan. Misal faktor risiko seperti rokok, rokok berarti harus berhenti. Terus kemudian aktivitas fisik, apabila dia kekuatannya sudah kembali sempurna, mungkin dia bisa boleh aktivitas fisik yang agak lumayan seperti aerobik 4 kali seminggu misal. Lalu asupan garam. Kemudian, nah tadi ini yang membahas tentang prediabetes cuma satu kelompok dari 3 kelompok yang maju. Padahal memang sudah dibuat pasien ini di skenario ini sebagai suatu prediabetik. Itu merupakan faktor risiko yang harus dikontrol karena hanya prediabetik dia berarti eh, masih bisa ada tempat untuk dilakukan modifikasi gaya hidup. Jadi masih belum terlalu mungkin belum terlalu agresif walaupun sekarang mungkin situasinya sudah berbeda karena sudah terjadi eh, faktor risiko sudah terjadi stroke iskemik sehingga pengontrolan faktor risikonya mungkin bisa lebih agresif. Kemudian untuk faktor risiko itu ada baiknya dibahasnya itu tidak terpisah. Jadi dari tadi itu dibahasnya terpisah seperti LDL dia jalan sendiri, stroke berjalan sendiri, apalagi tadi obesitas berjalan sendiri, dislipidemia. Padahal semuanya itu berjalan beriringan. Jadi pada ke kelompok yang terakhir tadi membahas faktor risikonya itu semua secara beriringan. Jadi tidak kalau kelompok satu dan kelompok yang pertama dan kedua itu hanya menyimpulkan bahwa penyebab dari stroke iskemik ini penumpukan LDL saja. Padahal sebenarnya ini merupakan proses yang terjadi setelah proses terjadi karena
adanya berbagai faktor risiko, mulai dari merokok yang menyebabkan kerusakan endotel, lalu penumpukan LDL menyebabkan aterosklerotik dan sebagainya. Dan juga pada pasien prediabetes berarti dia sudah pernah mengalami beberapa kali lonjakan gula darah, hyperglikemi, yang berarti itu merupakan faktor risiko terjadinya hyperkoagulasi, dan itu masuk dalam suatu trias Virchow untuk terjadinya trombosis seperti itu. Jadi semuanya itu berkesinambungan dan tidak bisa berdiri sendiri. Lalu kemudian untuk hipertensinya tadi dibahas di kelompok terakhir itu hipertensi permisif, dan ini juga mungkin belum terbahas di beberapa kelompok yang tadi. Menyambung tadi, kalau misalnya terjadi suatu eh, infak, itu maka akan yang perlu kita selamatkan itu daerah penumbra, bukan kita mencoba menyelamatkan sesuatu yang sudah mati. Mekanismenya adalah ketika pasiennya sudah mengalami infak, daerah penumbra itu akan coba diselamatkan melalui sistem autoregulasi. Jadi otak kita akan berusaha menyelamatkannya dengan meningkatkan perfusi ke jaringan sekitar tersebut yang masih hidup, mencoba meningkatkan perfusi ke penumbra sehingga dikompensasi dengan tensi yang tinggi pada fase akut. Nah, itu yang sehingga kita pada fase akut itu tidak boleh agresif kita menurunkan tensinya. Kita harus memantau, kecuali akan dilakukan IV trombolisis, baru kita mungkin agak sedikit agresif menurunkan tensi, itu pun eh, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti tensinya setingginya berapa, apakah 170 perlu kita turunkan, apakah 160 perlu kita turunkan, apakah 180 harus kita observasi saja pada saat dilakukan trombolysis seperti itu. Kemudian ya tadi dari anamnesisnya juga di skenario, apabila sesuatu itu tidak ada, bukan berarti dia tidak punya kemaknaan. Tadi kan disebutkan mual muntah, misalnya mual muntah itu untuk menyingkirkan struk perdarahan. Sebenarnya yang tepat itu mual muntah itu untuk menyingkirkan apakah ada peningkatan tekanan intrakranial, dan salah satunya BDD yang paling dekat dari peningkatan tekanan intrakranial pada kondisi seperti ini mungkin memang stroke hemoragik, walaupun tidak menutup kemungkinan ada DDD lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Fulian atas penambahannya. Selanjutnya untuk Dr. Leni, apakah ada ingin menambahkan, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya ya kepada Dr. Pinto, kepada Dr. Fulvian, kepada Dr. Afriani, dan kepada adik-adik dari adik koas, adik mahasiswa. Jadi prinsipnya pada stroke fase akut kalian harus tahu kegawat daruratan ya, bahwa penurunan tensi secara agresif di bawah 180 itu akan menambah aja area yang mengalami kerusakan. Dan apa yang sudah dikatakan oleh Dr. Pinto dan Dr. Fulvian sudah sangat jelas dan sudah sangat lengkap, dan apa yang kalian utarakan juga sudah sangat jelas dan sudah sangat lengkap. Tinggal saja mohon maaf ya, tinggal saja penata laksanaannya nanti pada saat kalian menjadi seorang koas, menjadi seorang dokter di lapangannya. Biasanya butuh adaptasi. Jadi artinya pada pasien-pasien yang stroke fase akut, onset kurang dari 24 jam, benar tadi yang sudah dikatakan oleh Dr. Pinto dan juga Dr. Fulvian bahwa penurunan tensi tidak boleh agresif, harus dibawa, tidak boleh kurang dari 180 atau 185 mm Hg, dan juga itu pada stroke iskemik ya, karena
kita mencegah untuk terjadinya fungsi area kerusakan yang lebih luas lagi pada daerah yang mengalami iskemik. Jadi tujuan kita adalah untuk menyelamatkan daerah penumberannya, daerah yang masih kita bisa selamatkan. Lalu kalian harus tahu bahwa pada saat sekarang ini kami dari bagian neurologi sudah ada penata laksanaan stroke fase akut dengan tindakan modernisasi yaitu IV trombolisis dan juga trombektomi. Dan ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusinya. Kriteria inklusinya NISS-nya lebih dari 5, lalu tensinya kalau bisa diturunkan sampai 185 atau 180, dan juga pasti onsetnya harus kurang dari 3 sampai 4,5 jam. Jadi sense of emergency-nya harus udah mulai terbangun ya, Dek ya. Untuk nanti kalian udah siap pada saat memasuki koas, apalagi koas di neurologi. Itu Baik, aja Dr. Leni. dari Dokter Pinto dan juga Dokter Fulvian. Mohon maaf sebesar-besarnya saya belum bisa maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Dr. Leni. Baik, terima kasih banyak untuk Dokter Leni atas tanggapannya. Eh, untuk dokter yang lain, apakah ada penambahan lagi, Dok? Atau kita langsung tutup saja? Cukup, cukup. Tinggal harapannya kalau ada pleno lagi supaya lebih aktif ya. Lebih aktif, lebih kritis, dan persiapannya lebih matang ya, lebih banyak. Mungkin waktu tutorial nyari bahannya saat itu aja, ya, di rumah kurang. Atau sumbernya ya habis diketik di Google apa yang nampak di pertama itu aja diambil atau apa ya. Lain kali eh lebih diperkaya lagi ya pembahasannya, keilmuannya, kemudian presentasinya lebih dibaguskan lagi supaya poin-poinnya bisa orang ini dan waktunya cukup ya. Orang bisa lebih paham, tidak ada salah ketik lagi. Dan artinya semakin luas pembahasan semakin bagus. Itu saja dari saya, cukup. Silahkan ditutup moderator. Baik, terima kasih banyak untuk dokter-dokter yang mengawasi pleno kita pada hari ini. Untuk insight-nya sangat helpful dan juga untuk harapannya eh, akan kami pertimbangkan untuk selanjutnya. Jadi terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian juga atas kerjasamanya dengan pleno hari ini, terutama kelompok-kelompok yang presentasi. Sebelum ditutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan pleno kita pada hari ini dapat memberikan manfaat yang banyak. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan selama pleno berlangsung. Saya eh, saya pamit undur diri. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam. Izin live ya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.